down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Rahman Nur Hafizah. Pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari tentang MTCNA ya teman-teman, yaitu Mikrotik Certified Network Associate. Namun kita akan beranjak pada bab 2, yaitu About Router OS. Nah, ini poin-poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada Router OS dan Router Board. Yang kedua ada Router OS feature. Yang ketiga ada name, tipe, dan arsitektur router board. Langsung pada materi yang pertama, yaitu Mikrotik Router OS. Jadi Mikrotik Router OS ini mempunyai basis on OS. Lalu sistem operasi yang digunakan oleh perangkat Mikrotik Router Board. Lalu Mikrotik Router OS ini dapat diinstal di PC atau sebagai VM. Yang terakhir, Standalone Operating System berbasis Linux v3.35 kernel. Di sini kita bisa nge-search Mikrotik x86-bit. Nah, ini teman-teman, kalian bisa mempelajari dan memahaminya ya, dari Mikrotik x86-bit. Lalu ada juga jenis-jenis mikrotiknya, yaitu ada Mikrotik Dinara, Mikrotik ini ya teman-teman, dari Dinara Mikrotik. Lalu ada juga Ogama Mikrotik. Ini dia Ogama Mikrotik. Lalu yang terakhir ada Oneto Mikrotik. Ini teman-teman, dari Oneto Mikrotik. Lalu masuk ke bab selanjutnya, ke materi selanjutnya, maaf teman, yaitu Mikrotik Router Board. Mikrotik Router Board ini mempunyai built-in hardware atau board, lalu dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Terus segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Dan yang terakhir, tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router ya teman-teman. Ini contoh dari router board. Nah, lanjut ke router features. Router features ini mempunyai support 802.11a/b/g/n/ac wireless network routing. Kita cari contoh wireless ya teman-teman. Cap wireless Mikrotik. Nah, ini contoh dari Cap wireless Mikrotik ya teman-teman. Ini masuk pada wireless indoor. Lalu kita cari yang outdoor, yaitu point to point. Kita cari SXTSG Mikrotik. Ini penampakan dari SXTSG Mikrotik. Ini contoh point to point ya teman-teman, yang outdoor. Lalu ada juga LHG AC Mikrotik. Ini teman-teman, LHG AC Mikrotik. Kalian bisa nge-search-nya. Lalu untuk yang point to multi point ada Dynadis Mikrotik. Ini Dynadis Mikrotik. Lalu ada juga Man Box Mikrotik. Ini yang point to multi point.
Nah, di sini juga ada contoh wireless network routing yaitu RIP, OSPF, BGP, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada firewall and net, contohnya fully customized dan Linux based. Yang ketiga ada cost atau bandwidth management. Lalu yang keempat ada point to point tunneling atau ini contohnya PPTP, PPPoE, SSTP, dan OpenVPN. Lalu yang kelima ada user management, contohnya DHCP atau proxy, dan hotspot atau radius. Yang terakhir ada tools, contohnya bandwidth test, torch, dan marsping, dan MRRTG, dan lain sebagainya teman-teman. Lalu masuk ke materi selanjutnya yaitu router board name. Pengkategorian nama pada perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama ada simbol name. Ini di sini RB sebagai router board, 7 sebagai seri atau class router, 5-nya jumlah port Ethernet, dan 1-nya jumlah slot mini PCI atau wireless. Nah, yang kedua ada wireless, contohnya Omnitic, Grove, SXT, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini exceptional naming ya teman-teman, yaitu nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Ini ada contohnya yaitu RB600, 800, 1000, 1100, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa nge-search RB600 ya teman-teman. Ini RB600. Lalu ada juga yang 800. Ini dari RB800 dan lain sebagainya, kalian bisa cari sendiri ya teman-teman. Nah, lanjut pada materi router board tipe. Di sini RB adalah router board 9 yaitu 900 series, 5-nya Ethernet, 2-nya wireless, UI yaitu Featherbird, 5 AC2ND yaitu fitur wireless, dan TC adalah jenis casing. Nah, ini kalian bisa membaca yang kode lain yang ada pada router board ya teman-teman. Lalu untuk melihat produk naming lebih lengkap pada link berikut. Ini www.mikrotik.com wiki manual product naming. Nah, lanjut ke materi yang terakhir yaitu arsitektur router board. Arsitektur router board ini berbagai macam ya teman-teman. Ada MIP SPE, SMIPS, TILE, PPC, dan lain sebagainya. Lalu arsitektur router board ini dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Lalu software atau OS untuk arsitektur berbeda. Kalau teman-teman mau melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap, bisa nge-search nih www.mikrotik.com ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman untuk bab 2 about router OS pada materi MTCNA. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.